Dalam hal apa dalam agama kita boleh bertaklid dan mengapa? Kalau kata para ustadz yang sekelompok dengan Ustadz Miftah dan sependapat mungkin dengan dia karena dia warisi dari guru-guru dia di sana di Iran. Katanya taklid itu hanya di dalam urusan fikih aja. Dalam urusan akidah kita tidak boleh taklid. Kita harus gunakan akal kita. Jadi artinya taklid itu tidak menggunakan akal. Pokoknya ikut aja kepada, dan itu dalam urusan fikih. Menurut saya enggak. Taklid berlaku dalam segala urusan kalau kita berada dalam posisi sebagai orang awam dan orang yang kita taklidi dalam posisi sebagai seorang ahli, itu berlaku. Misalnya kalau saya ini awam dalam ilmu kedokteran, saya harus taklid kepada apa yang disarankan dokter. Jangan gunakan akal lagi. Jadi misal dokter mengatakan, makanlah pil ini antibiotik 500 mg dan makan 2 kali, pagi dan sore. Saya tidak boleh bertanya, mengapa 500 mg? Kenapa tidak dikasih 1.000.000 miligram aja sekalian? Biar cepat sembuh. Saya menggunakan akal saya yang sempit ini. Kenapa harus 2 kali ini sehari? Dan kenapa yang dikasihnya antibiotiknya itu kok ampicillin? Kenapa tidak dikasih yang lain lagi? Amoxicillin. Kenapa tidak dikasih lagi yang lain? Apa karena Pak dokter punya hubungan dengan tukang obat itu? Tidak boleh itu. Anda harus taklid kepada dokter. Dan dokter akan mengatakan, udah kalau banyak tanya pulang aja. Cari dokter yang lain. Tugas dokter untuk bertanya kepada kita, bukan tugas kita untuk tanya sama dia. Paling-paling dokter tanya. Saya pernah diperiksa mata. Sebelum masuk ke dokter mata itu, saya baca brosur-brosur di situ tentang mata untuk orang-orang yang sudah tua. Waktu ngobrol-ngobrol dokter itu tanya, vitamin Bapak yang Bapak makan apa itu? Antioksidan, saya bilang. Karena udah baca di brosur itu, untuk mata yang sudah tua, itu, perlu kita memperbanyak antioksidan. Gitu. Terus saya ceritalah dari brosur itu, dokter takjub. Senang sih kalau punya pasien sepinter Bapak. Tidak usah lagi memberikan nasihat. Tapi saya sebetulnya sudah sok pinter hanya karena membaca satu brosur saja. Kebetulan brosurnya tentang mata emang. Lalu pura-pura pinter. Nah seperti itulah kebanyakan orang awam. Ada yang baca kitab agama baru beberapa biji, itu pun sesuai dengan jumlah uang di sakunya kan. Paling beli buku-buku kecil, itu sudah tanya sama ustadznya itu. Padahal ustadznya itu ahli dalam bidang itu. Tanya macam-macam. Jadi sekali lagi taklid itu menurut saya sih dalam segala bidang, kalau posisi kita dalam bidang itu adalah bidang awam, kita orang awam. Di Jakarta itu, saya ikut supir saya, jalan mana yang harus diambil, saya ikut supir saya. Saya tidak ngerti jalan di Jakarta itu, jadi terserah supir. Saya muqallid dia, dan dia marja taklid saya. Dalam urusan jalan, dia jadi marja taklid saya. Dalam urusan nomor-nomor telepon di rumah saya taklid sama istri saya. Dia apa? Dia ini buku telepon yang berjalan. The Walking Directory. Jadi saya tinggal tanya aja ke situ. Dan saya patuh. Saya tidak tanya misalkan, nomor perpustakaan berapa? Kalau saya tidak tanya, kenapa sih ujungnya seberapa? Kenapa ujungnya gitu? Tidak tanya. Itu lebih cepat. Jadi sebetulnya taklid itu juga cara praktis dalam hidup.